Sebenarnya kalau itu sih aku dari awal aku mau posting, aku udah di keputusan mau cerai. Lady Nayoan mantap bercerai dengan Randy Kejaernet setelah ketahuan selingkuh. Lady ternyata punya bukti bahwa pria yang menikahinya pada tahun 2014 itu berzina dengan selingkuhannya, Syahnas Sadiqah. Lady Nayoan akhirnya putuskan ambil langkah bercerai dari pesinetron Randy Kejaernet. Lady yang juga artis sinetron itu merasa tak kuat lagi mempertahankan rumah tangganya yang telah dikhianati sang suami dengan menjalin hubungan dengan Syahnas Sadiqah, adik Raffi Ahmad. Telah berulang kali diingatkan, namun sang suami dan juga Syahnas tak mau berhenti. Sebagai istri sah, Lady memilih mundur dan membawa serta ketiga anaknya meninggalkan rumah. Diduga kini Lady dan Randy telah pisah rumah. Hal ini membuat Hart Gumai mengingatkan kembali akan ramalannya tentang nasib selebriti berinisial R di tahun 2023. Ini merupakan selebriti inisial R yang hadapi masalah di tahun ini. Yang pasti kontrak ini ada karena dokter mau bikin aku, dokter tawarin buat kedepannya kan pasti aku butuh kerja ya gitu. Jadi aku terima pekerjaan ini karena ditawarin sama dokter, atas kebaikan dokter mau nolong. Yang lagi ramai sekarang ya salah satu ramalan saya, prediksi saya. Yang saya bilang di 2023 ada 4R yang bikin kehebohan, rame. Ya wallahu alam ya, saya juga nggak pernah berharap itu terjadi. Tapi ada manusia yang kadang lupa diri, loss, akhirnya terjadi. Memang sudah harus terjadi gitu. Nah, nanti kedepannya saya sih pesanin cuman buat supaya bisa lebih terbuka untuk yang R, lebih terbuka, lebih jujur terhadap apa yang pernah dan sudah dia jalani. Terus untuk yang pasangannya, sekarang ini ujian cobaan. Tadi juga di dalam dibahas juga auranya, saya dikasih lihat wajahnya. Dari auranya, dari sekarang memang luka perih dalam yang dia tahan, itu nanti berganti kebahagiaan. Di hadapan awak media, Lady tak mampu berkata-kata akan kehancuran rumah tangganya. Tak ingin menangis, Lady pun memilih untuk menyudahi pertemuannya dengan awak media. Seolah menahan kesedihan dan luka mendalam, Lady tak sanggup menjawab berondongan pertanyaan awak media. Dia pun memilih menyudahinya. Sedikit aja, itu aja. Oke, cukup ya. Udah pisah Mbak, berarti satu rumah kan udah pisah Mbak, sudah pisah. Oke, yuk cukup ya. Berbeda dengan Lady yang mulai terbuka kepada awak media tentang prahara yang menimpa rumah tangganya, Syahnas dan JJ justru menutup diri dari awak media. Ditunggui di depan rumahnya guna meminta klarifikasi. Adik Raffi Ahmad itu tak kunjung muncul, begitu pula dengan sang suami JJ Govinda. Hanya mobil mereka yang tampak warawiri. Menurut karyawannya, kondisi pasangan itu baik-baik saja. Akbar sedikit, gimana keadaan JJ masalah tadi? Baik-baik aja Pak. JJ di mana-mana? Semua aman. Aman kenapa Pak? Ada semua. Ya kalau ngobrol kan kita ada di grup WA ya, satu paguyuban ini, jadi pasti ada komunikasi. Cuman kalau untuk masalah pribadi nggak pernah kita tumpahin atau dicurahin seperti itu sih mungkin. Ketemu sore nggak mungkin kegiatan bareng di komplek? Iya pasti ada. Gitu. Sosoknya seperti apa sih Mas JJ itu di mata warga mungkin? Ya komunikasi baik ya, nggak ada masalah apapun sama warga di sini, dan saya yakin semua warga yang di sini ngerasain ya sama gitu. Karena di sini baiknya emang tidak pernah tahu masalah pribadi masing-masing gitu. Itu aja sih. Sulit ditemui di rumah, Syahnas Sadiqah dan JJ justru muncul di nonton lagi-lagi tenis di tenis indoor Senayan. Terlihat santai dan berusaha membangun citra baik rumah tangganya kembali. Melalui instastory-nya, Syahnas seolah sengaja memposting video kebersamaannya bersama sang suami JJ Govinda. Dalam momen video, terlihat Syahnas mengacungkan dua jarinya ke arah kamera sebagai simbol perdamaian sambil memajukan bibirnya.
JJ pun sempat melakukan hal yang sama, meski kemudian menarik kembali tangannya lagi. Benarkah aksi Syahnas di video tersebut bertujuan memanas-manasi Lady Nayoan? Syahnas seolah ingin menunjukkan jika rumah tangganya baik-baik saja. Para selebriti ini, itu kan orang-orang yang hidup dengan penuh citra. Orang-orang yang hidup bahkan seringkali kesulitan yang di dalam, apakah kesulitan dalam relasi, rumah tangga misalnya, kesulitan dengan anak, kesulitan dengan orang tua, kesulitan finansial, kesulitan apapun gitu ya, ada masalah mental illness segala macam itu biasa disembunyikan, ditutupi dengan topengnya mereka, topeng sosial istilahnya, ya. Topeng sosial di mana ketika mereka muncul di depan publik mereka akan penuh senyum, mengubar kemesraan, menampilkan bahwa mereka kayaknya sama si A, si B, si C itu baik-baik aja. Di belakang bisa tusuk-tusukan gitu loh. Ya jadi buat saya respon yang ditampilkan JJ dan ditampilkan oleh Syahnas itu bukan apalagi di tempat publik ya, di tempat publik seperti itu nggak bisa dijadikan sebuah pembenaran bahwa dia baik-baik saja. Usaha Syahnas memperlihatkan hubungannya dengan JJ baik-baik saja. Namun menurut pakar ekspresi, tidak demikian dengan JJ Govinda. Penabuh drum berusia 40 tahun tersebut justru memperlihatkan jarak terhadap sang istri. Saat duduk berdampingan, JJ terlihat acuh tak acuh dengan Syahnas yang duduk di sampingnya. Beberapa kali Syahnas memiringkan kepala ke arah pundak JJ, namun tidak direspon. Tak hanya itu, saat Syahnas terlihat melompat-lompat gembira saat menonton, JJ pun seakan tidak bergeming. Di momen lain, ketika Syahnas mencoba menyuapi JJ coklat, JJ tak terpancing dan menolaknya. JJ bahkan terlihat begitu emosional saat Caca Tengker menyalami dan memeluknya. Terlihat Caca menepuk-nepuk pundaknya. Buat saya ekspresi yang ditampilkan JJ di depan publik ketika mereka sedang nonton tenis itu ekspresi pencitraan ya, ekspresi tampil di depan publik gitu, bukan ekspresi real. Jadi kalau dikatakan gimana perasaannya ya nggak usah diterka-terka lah gitu. Kalau semua orang di posisi dia pasti lantak segala macam untuk lembur ya, kecuali mereka memang sudah ada komitmen bahwa lu sama lu sendiri, gua sama gue sendiri gitu dari dulu. Tetapi bahwa itu kejadian lagi dan ada sesuatu yang heboh gitu terjadi dan kemudian mereka masih bisa tampil senyum gitu, kita perlu melihat bahwa mereka entertainer dan mereka bukan entertainer kemarin sore ya, yang biasa muncul di depan publik, yang biasa untuk menampilkan citra mereka tampak baik-baik saja. Jadi kalau kita perhatikan, misalnya lagi ngelihat ke arah lain, kita ada kamera gitu, mukanya biasa. Biasa itu bukan berarti baik-baik aja sekali lagi. Biasa itu bisa jadi menyembunyikan sebuah pemikiran, lagi mikir gitu. Begitu muncul kamera gitu, mukanya ketawa lagi senyum. Ya polite smile, senyum sopan, senyum citra, senyum basa-basi, gitu aja. Menurut psikolog, memang tak mudah bagi JJ untuk menyembuhkan luka atas perbuatan Syahnas kepadanya. Sebagai suami, JJ tentu merasa tak berharga. Bukan hanya sekali, tetapi Syahnas diduga berulang kali melukai perasaan JJ lewat hubungannya dengan Randy. Kalau sampai seseorang dari pasangan itu melakukan sesuatu yang negatif, itu pasti dampaknya kepada suami dan juga keluarganya. Dampak itu bukan rasa sakit hati aja, dibicarakan oleh seluruh orang di Indonesia juga ada terikut semua, sampai saudara-saudaranya mungkin ikut gitu. Jadi dipikirkan terlebih dahulu, perlu nggak selingkuh gitu. Apa yang ada di dalam kehidupan keluarga Anda harusnya diperbaiki, dibicarakan, dikomunikasikan dengan pasangan, bukan mencari substitute atau penggantinya dari luar. Kini rumah tangga Randy Yarnet dan Lady Nayoan berada di ujung tanduk. Sementara pernikahan Syahnas dan JJ pun masih menjadi tanda tanya. Disebutkan cinta Syahnas terhadap Randy begitu besar, sehingga Lady memilih untuk mengalah. Lantas, akankah hubungan Syahnas dan Randy akan kembali berlanjut? Bagaimanakah hubungan mereka ke depannya? Ada kondisi di mana ada kekhawatiran jika mereka menjalani hubungan kembali,
Terus mereka berusaha untuk merenung ke dalam atas apa yang sudah terjadi, mempertimbangkan kembali dan lain sebagainya. Tapi kalau dari dilihat di sini kayaknya perasaan masih ada, cuman mereka keterpaksaan saja untuk memupus perasaannya dan untuk menjaga jarak di sini. Tapi dalam hati ada keinginan untuk bisa ketemu, cuman ada pertimbangan lagi kalau mau bertemu dikarenakan masalah ini sudah diketahui publik, pastinya kalau sampai ketahuan lagi pasti akan heboh lagi. Makanya di sini ada simbol merenung ke dalam, saatnya untuk memutuskan masalah keduniawian dan mendekatkan diri kepada Tuhan, intinya seperti itu. Anniversary, ya kali itu cuma anniversary pacaran, cuman kita kemarin dinner ya. Ya, kita makan dinner aja berdua sih. Ya gitu lah. Tapi dia tumben tuh ngasih bunga.